Komunikasi dalam konteks tim dan kelompok. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana perbedaan komunikasi yang ada dalam skala kelompok dan tim. Kita juga akan mempelajari kekurangan dan kelebihan komunikasi di dalam kelompok, dan kita juga akan melihat bagaimana adanya keunggulan di dalam komunikasi kelompok ini. Grup didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi, saling bergantung dan mengikuti aturan-aturan yang disepakati untuk mencapai tujuan tertentu. Lantas komunikasi dalam konteks tim didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki sumber-sumber yang berbeda dan khusus, namun disatukan untuk tujuan tertentu, saling bergantung dan memiliki identitas tim yang sangat kuat. Kita bisa melihat bahwa perbedaan antara grup dan tim di sini ketika kita membahas mengenai grup, yang pertama ada interaksi. Yang kedua, di grup ini mereka memiliki saling ketergantungan. Mereka memiliki tujuan bersama dan mereka membuat dan mematuhi aturan bersama. Sementara yang dimaksudkan dengan komunikasi dalam konteks tim adalah bentuk khusus dari kelompok atau grup yang tadi kita jelaskan. Anggotanya memiliki sumber daya yang berbeda-beda, namun dengan perbedaan-perbedaan ini, mereka saling melengkapi untuk menyesuaikan objektif dari sebuah tim. Dan yang ketiga, dengan adanya identitas yang kuat, ini akan memiliki saling ketergantungan yang sangat besar. Kenapa? Karena biasanya di dalam sebuah tim, mereka harus mengeluarkan output tertentu yang memerlukan kelebihan-kelebihan dari individu-individu di dalamnya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada 6 jenis kelompok kerja di sini. Yang pertama adalah project team, yang kedua adalah focus groups, yang ketiga ada brainstorming groups, ada advisory groups, ada quality improvement teams, dan ada decision making groups. Seperti yang dijelaskan pada namanya, project team, berarti tim ini bisa muncul berdasarkan project-project tertentu. Kalau nggak ada project, berarti nggak ada tim ini. Kemudian focus group. Biasa focus group ini dilakukan oleh seorang konduktor yang memang memerlukan input dari grup-grup tertentu. Jadi siapa yang akan terlibat di dalam focus group ini? Yang akan terlibat adalah orang-orang yang menjadi pentolan yang ada di dalam setiap komponen yang diperlukan oleh researcher, observer, atau konduktor dalam focus group ini untuk mendapatkan informasi-informasi dari grup-grup tertentu. Dan yang ketiga, brainstorming groups. Brainstorming groups ini biasa dimiliki ketika kita sedang memerlukan ide baru. Kita memiliki project baru, tapi kita baru mau membentuk sebuah tim. Nah, tim ini biasa diawali oleh inisiator. Inisiatornya ini adalah brainstorming groups. Ketika di sini kita mau mencairkan suasana dengan adanya ide-ide pemikiran yang muncul dari satu individu dengan individu yang lainnya. Advisory groups di sini dinyatakan sebagai tim yang memang memiliki orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang dalam senior management, dalam strategic position dalam sebuah institution, atau mungkin juga orang-orang yang kita anggap memiliki keahlian lebih daripada orang-orang yang lain. Kemudian ada quality improvement teams. Quality improvement teams di sini berbicara mengenai bagaimana orang-orang yang memiliki sebuah impian untuk mencapai proyek tertentu dari beberapa kelompok, menyatukan ide mereka agar mereka dapat mencoba menerapkan ekspektasi mereka terhadap capaian impian ini dalam rangka meningkatkan kualitas pekerjaan, kinerja dari orang tersebut, atau mungkin hal-hal lain yang menjadi aspek yang harus dilihat dalam peningkatan kualitas. Dan yang terakhir adalah decision making groups. Grup ini dibentuk untuk orang-orang yang memang memiliki kepentingan dalam memutuskan sebuah hal yang menyangkut brand dari corporate tertentu. Decision making groups dalam konteks kasual bisa kita lihat dari teman-teman yang biasa bermain bersama dengan kita. Kita udah tahu tuh, biasa kalau ada 6 orang yang biasa main bareng kita, ini 2 orang nih yang biasa mau memutusin kita makan siang di mana, kita mau hangout kemana weekend ini, kita mau ngerjain tugas yang mana dulu. Kita sudah tahu yang mana yang akan membuat keputusan. Ini biasa orang-orang yang kita kenal sebagai superior. Lantas kita akan membahas mengenai keterbatasan dan kekuatan dalam komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok kita mulai dengan keterbatasan.
Keterbatasan dalam sebuah komunikasi kelompok adalah membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa mengambil keputusan. Kemudian memerlukan tuntutan yang menghasilkan keputusan bersama. Dalam keterbatasan-keterbatasan ini, kita bisa melihat bahwa sebuah kelompok itu bukan hanya harus memikirkan keinginan bersama yang menyangkut beberapa individu di dalamnya, tapi juga harus mempertimbangkan ketika kita membuat sebuah keputusan, jangan sampai ada orang-orang, individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut merasa termarginalkan sehingga membuat hubungan menjadi tidak kondusif. Kemudian kita akan membahas kekuatan dalam sebuah komunikasi kelompok. Dalam sebuah komunikasi kelompok ada sumber daya yang lebih besar. Misalnya Anda memiliki tujuan, Anda harus sampai di Yogyakarta dalam waktu 12 jam. Tidak ada tiket pesawat. Ketika Anda harus menyetir sendiri dari Jakarta sampai ke Yogyakarta, Anda udah bayangkan, paling tidak 10 jam. Dengan istirahat 12 jam. Effort yang sudah ada di kepala Anda adalah harus konsentrasi, fokus, nyetir sampai 12 jam agar Anda tiba di Yogyakarta. Namun ketika kita berbicara mengenai kelompok, pasti ada sumber daya lebih. Ada 3 teman, berarti Anda bisa berbagi 4 jam, 4 jam, 4 jam. Di sisa 8 jam mungkin Anda bisa tidur karena gantian. Itu yang dimaksud dengan sumber daya yang lebih besar di dalam komunikasi kelompok. Lantas ada pemikiran yang lebih luas dan lebih detail. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan setiap individu unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Anda bisa memiliki pikiran A. Anda tahu objektif apa dari kelompok ini yang ingin dicapai. Pikiran Anda terbatas dengan A, tapi ternyata teman Anda memiliki pikiran A plus A plus A. Kemudian teman Anda satu lagi memiliki pikiran B plus C plus D. Akhirnya apa? Kaya akan pemikiran, lebih luas. Mungkin juga beberapa orang memiliki karunia terhadap pemikiran yang sangat detail. Itu akan memperlengkapi kelompok Anda. Kemudian bicara mengenai generasi milenial yang ada saat ini, wah, kita tidak bisa membatasi kreativitas yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Lantas, di dalam komunikasi kelompok ini, diperlukan komitmen yang tinggi terhadap sebuah keputusan bersama. Berarti apa? Jika sebuah keputusan sudah diambil, berarti kita sepakat bahwa members of this team, dalam sebuah kelompok ini, anggota-anggotanya memiliki komitmen agar bisa melangkah bersama untuk bisa mencapai tujuan yang sudah kita sepakati bersama. Dan terakhir, kerjasama yang produktif dari seluruh anggota ini akan membuatkan sebuah sinergi yang sangat baik dalam hal pencapaian tujuan kelompok. Dalam reading materials, Anda bisa melihat lebih detail mengenai karakteristik yang ada di dalam kelompok kecil, di mana ada 5 karakteristik yang perlu Anda pelajari, dan di dalamnya Anda perlu memberikan highlight terhadap 4 jenis struktur kekuasaan. Demikian sesi pembahasan kita mengenai komunikasi dalam konteks kelompok dan tim. Saya Stella Stefani, sampai berjumpa pada modul-modul berikutnya.